Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa perut kembung tubuh cepat lelah? Atau pikiran sulit fokus padahal setiap hari makan sayur? Saya Raka. Dan hari ini saya harus bicara. Karena saya takut. Bukan untuk saya, tapi untuk ayah dan ibu saya di rumah. Mereka rajin makan sayur. Tapi belakangan keluhannya justru bertambah. Bukan berkurang, saya mulai bertanya, apakah ada yang salah dengan makanan sehat mereka? Dan hari ini saya tidak sendiri. Bersama saya seorang dokter senior dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang geriatrik. Beliau sudah menyelamatkan ratusan pasien lansia dari penyakit akibat pola makan yang keliru dan menulis buku laris sehat di usia emas. Beliau dikenal sebagai dokter yang tegas tapi penuh kasih. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka, dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang hari ini memilih untuk mendengarkan sebelum terlambat. Saya datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Karena terlalu banyak lansia yang sakit, justru karena makan sayur. Sayur, Dok? Bukankah itu makanan paling aman untuk orang tua? Kalau dimakan dengan cara yang benar, iya. Tapi kalau salah sayur, bisa jadi racun diam-diam bagi tubuh yang sudah menua. Waduh, saya jadi deg-degan, Dok. Apa contohnya? Kita mulai dari yang paling sering dianggap remeh, kol. Kol sayur murah meriah itu, Dok, yang sering jadi lalapan. Justru itu. Karena murah dan mudah, didapat banyak lansia memakannya hampir setiap hari. Bahkan mentah. Saya juga sering lihat ibu saya makan kol mentah dengan sambal. Katanya segar dan bikin kenyang cepat. Tapi Bapak Ibu, di balik renyahnya kol, tersembunyi ancaman nyata untuk lansia. Serius, Dok, ancaman seperti apa? Kol mengandung zat goitrogen senyawa yang bisa mengganggu kerja kelenjar tiroid. Tiroid itu pusat metabolisme tubuh. Kalau kerjanya terganggu tubuh, bisa melambat seperti mesin mogok. Waduh, berarti bisa bikin badan mudah capek. Ya, dan lebih dari itu berat badan naik, detak jantung tidak stabil, dan bahkan risiko depresi meningkat. Tapi itu baru kalau dimakan mentah kan, Dok? Tidak hanya itu. Bahkan jika dimasak, kalau terlalu sering, setiap hari, setiap minggu, risikonya tetap ada. Tapi bagaimana bisa kol seburuk itu? Karena kol juga memperburuk penyerapan yodium. Dan bagi lansia yang sudah punya tiroid lemah, ini bisa menjadi pemicu kelelahan kronis. Saya jadi ingat tetangga saya, Pak Abdul. Beliau 69 tahun setiap hari makan kol rebus. Tapi akhir-akhir ini katanya makin sering lemas dan susah konsentrasi. Banyak kasus seperti itu. Awalnya dianggap biasa. Tapi begitu dicek fungsi tiroidnya turun drastis. Waduh, ini benar-benar membuka mata, Dok. Dan bukan cuma itu, Raka. Kol juga bisa menyebabkan gas berlebih dan kembung. Pada lansia dengan lambung sensitif ini, bisa jadi penderitaan harian. Jadi harus berhenti makan kol, Dok? Tidak, tapi harus dikurangi dimasak matang dan jangan setiap hari. Variasi adalah kunci. Jeda sebentar. Bapak Ibu Anda tinggal di daerah mana? Dan apakah Anda atau orang tua Anda sering makan kol setiap minggu? Tulis di komentar ya. Kami ingin tahu. Dan ingat, jangan remehkan sinyal tubuh. Kol yang dimakan hari ini bisa memicu penyakit di kemudian hari. Saya rasa ini baru permulaan, Dok. Betul. Sayuran kedua bahkan lebih mengejutkan. Sering dianggap raja zat besi, tapi justru bisa membuat Anda terguling di rumah sakit. Wah, Bapak Ibu pasti penasaran. Kita akan bahas tentang bayam. Setelah ini, Dok, tadi dokter bilang ada sayur yang sering disebut raja zat besi tapi justru bisa membawa petaka. Itu sayur apa? Namanya bayam. Sayur hijau yang sering dianggap penyelamat kesehatan, terutama untuk lansia. Wah, saya pikir bayam itu paling aman ya, Dok. Kan sering direkomendasikan untuk tambah darah. Itu dia perangkapnya, Raka. Karena label tinggi zat besi, banyak orang tua makan bayam hampir setiap hari. Tapi bayam adalah sumber utama oksalat dan purin 2 zat yang bisa sangat berbahaya bagi tubuh lansia. Oksalat itu yang bisa bikin batu ginjal ya, Dok? Tepat sekali. Di dalam tubuh oksalat bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk kristal. Kristal itu akan menumpuk di ginjal dan berubah menjadi batu. Dan itu sakitnya. Katanya luar biasa. Lebih dari itu, Raka. Batu ginjal bisa membuat lansia kesulitan buang air kecil nyeri hebat.
bahkan perlu operasi kalau sudah parah. Waduh, jadi makan bayam berlebihan bisa bikin masuk rumah sakit. Saya tidak bicara teori Raka. Ini kisah nyata. Pak Agus usia 72 tahun makan bayam hampir setiap hari karena ingin sehat dan bertenaga. Tapi setelah beberapa bulan, beliau datang ke klinik dengan keluhan nyeri hebat di pinggang dan lutut. Setelah diperiksa, ada batu ginjal dan kadar asam urat sangat tinggi. Jadi bukan cuma ginjal, Sandy juga kena. Karena bayam juga mengandung purin tinggi. Purin itu memicu produksi asam urat. Dan jika kadarnya berlebih, bisa menyebabkan gout atau asam urat. Yang bikin jempol kaki bengkak dan panas itu ya, Dok? Ya, rasa sakitnya bisa membuat pasien tidak bisa berdiri. Dan kalau dibiarkan sendi, bisa rusak permanen. Waduh, saya jadi takut, Dok. Saya sering masak bayam untuk ibu saya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu masih tergolong aman. Tapi harus perhatikan 2 hal, cara masak dan kombinasi makanan. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok? Jangan konsumsi bayam mentah. Rebus sampai matang dan buang air rebusannya karena oksalat larut dalam air. Hindari makan bayam bersamaan dengan makanan tinggi kalsium seperti susu atau keju karena bisa mempercepat pembentukan batu. Tapi bayam juga tinggi serat kan, Dok? Bukankah itu baik untuk pencernaan? Ya, tapi bagi lansia dengan lambung sensitif serat bayam bisa menyebabkan perut kembung gas atau diare. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa kembung setelah makan bayam, itu bisa jadi tanda bahaya. Tepat. Jangan abaikan sinyal tubuh. Karena efek jangka panjang bisa sangat merugikan. Jeda sebentar Bapak Ibu, siapa di rumah yang sering makan bayam? Apakah setelah makan pernah merasa nyeri sendi atau tidak nyaman? Di perut? Tulis di komentar ya. Kami ingin tahu pengalaman Anda. Dok, bagaimana solusi untuk tetap dapat manfaat bayam, tapi hindari risikonya? Makan dalam porsi kecil maksimal 1 butir 2 kali seminggu. Dan kombinasikan dengan makanan tinggi magnesium atau vitamin B6 yang bantu mengurangi pembentukan batu ginjal. Wah, saya baru tahu. Ternyata makan sayur juga butuh strategi. Benar, Raka. Di usia emas, setiap gigitan harus disertai kebijaksanaan. Saya tidak menyangka. 2 sayur yang paling sering saya lihat, kol dan bayam, ternyata bisa menjadi musuh dalam selimut. Dan itu baru 2. Sayuran ketiga ini mungkin lebih mengejutkan. Namanya kacang panjang. Kacang panjang yang biasa kita masak tumis dan oseng-oseng. Ya, dan kali ini bukan soal ginjal, tapi soal gas dalam perut yang bisa membuat hari-hari lansia terasa seperti neraka. Dok, kacang panjang itu makanan rakyat. Hampir semua keluarga Indonesia pasti pernah memasaknya. Apa bahayanya? Betul, justru karena terlalu sering kita jadi abai. Padahal kacang panjang bisa menjadi pemicu gangguan pencernaan kronis jika tidak hati-hati. Tapi kacang panjang kan kaya serat, Dok. Bukankah itu bagus untuk lansia yang susah BAB? Serat itu pedang bermata 2 raka. Jika tubuh tidak bisa mengolahnya dengan baik, malah jadi bencana. Terutama lansia dengan sistem pencernaan lemah. Serat tinggi dalam kacang panjang bisa menyebabkan gas berlebih kembung dan nyeri lambung. Aduh, saya pernah dengar ibu teman saya mengeluh perutnya terasa penuh setelah makan tumis kacang panjang. Katanya seperti balon. Itulah yang dialami Bu Endah, 68 tahun. Beliau rutin makan sayur kacang panjang setiap hari karena percaya melancarkan pencernaan. Tapi tiap sore perutnya begah kembung, sering bersendawa dan susah tidur. Setelah diperiksa, ternyata sistem pencernaannya tidak bisa memecah serat dengan baik. Jadi kacang panjang malah memperparah kondisi. Ya, terutama bagi yang punya sindrom iritasi usus besar IBS atau lambung sensitif. Gas menumpuk dan membuat tekanan di perut meningkat. Tapi bukan hanya pencernaan ya, Dok? Betul. Kacang panjang mengandung zat yang bisa menghambat penyerapan kalsium, magnesium, dan zinc. Yang mana penting banget untuk lansia ya? Sangat penting. Lansia sudah mengalami penurunan kepadatan tulang secara alami. Jika ditambah dengan makanan yang menghalangi penyerapan mineral, risiko osteoporosis meningkat drastis. Waduh, saya baru sadar bahayanya. Tapi kacang panjang juga tinggi protein kan? Dan itu masalah lain. Protein tinggi membebani ginjal.
Pada lansia dengan fungsi ginjal menurun kelebihan protein bisa mempercepat kerusakan ginjal. Dok, kalau begitu apa saran praktisnya? Pertama, masak kacang panjang hingga sangat empuk kukus atau rebus. Hindari makan mentah. Kedua, jangan makan setiap hari. Cukup 1-2 kali seminggu dan kombinasikan dengan makanan yang mendukung pencernaan, seperti tempe fermentasi. Jeda sebentar Bapak Ibu, siapa di rumah yang suka makan kacang panjang tiap hari? Apakah pernah merasa kembung atau nyeri setelah makan? Tulis di komentar, kami ingin tahu pengalaman Anda. Dok, dari tadi kita bicara soal sayur-sayur yang memengaruhi perut ginjal dan tiroid. Tapi apakah ada sayuran yang memicu alergi? Ada, dan banyak orang tidak menyadarinya. Kita bicara tentang terong. Wah, ini favorit saya Dok, terong balado sambal terong. Enak banget. Dan itu dia jebakan rasa. Terong itu lembut di lidah, tapi keras bagi pencernaan lansia. Maksudnya, Terong mengandung solanin zat yang pada sebagian orang terutama lansia bisa memicu iritasi usus dan bahkan reaksi alergi. waduh, alergi. Ya, saya punya pasien Bu Sofyan 73 tahun. Setelah makan terong balado selama 3 hari berturut-turut, perutnya kembung parah mual dan nyeri perut. Setelah diperiksa lambungnya meradang. Dokter curiga kandungan solanin pada terong sebagai penyebabnya. Tapi bukankah itu kasus langka, Dok? Tidak juga. Banyak lansia sensitif terhadap sayuran dari keluarga Solanaceae, terong, tomat, kentang, paprika. Gejalanya bisa ringan, tapi kalau terus dipaksa makan, bisa berujung pada peradangan kronis. Dan alergi gejalanya seperti apa? Gatal di tenggorokan, pembengkakan bibir atau wajah, bahkan sesak napas pada kasus berat. Waduh, bisa sangat berbahaya kalau tidak segera ditangani. Karena itu jangan anggap remeh terong hanya karena rasanya enak. Dengarkan tubuh Anda. Jadi solusinya? Makan dalam porsi kecil tidak setiap hari. Masak matang sempurna. Dan jika punya riwayat alergi, hindari total. Saya makin sadar, Dok. Tidak semua yang terasa enak itu aman. Dan tidak semua sayur sehat cocok untuk setiap orang. Apalagi di usia lansia. Lalu, sayur berikutnya yang bisa mempengaruhi kerja hormon Bapak Ibu siap-siap ya. Namanya kubi lobak putih. Dan bahayanya, banyak yang belum tahu. Dok, tadi dokter sebut nama kubi lobak putih. Ini juga sering ada di sup-sup rumahan ya. Betul sekali. Lobak putih banyak digunakan dalam sayur bening acar atau sup. Rasanya lembut segar. Tapi justru itulah jebakannya. Karena ringan di mulut, orang lupa bahwa lobak bisa mengganggu hormon penting dalam tubuh. Waduh, hormon yang mana, Dok? Hormon tiroid. Lobak putih mengandung zat goitrogenik yang bisa menghambat penyerapan yodium. Tanpa yodium, kelenjar tiroid tidak bisa bekerja maksimal. Dan bila itu terjadi, metabolisme tubuh akan melambat drastis. Jadi tubuh bisa seperti mesin kehabisan bensin. Persis, Raka. Lansia akan merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi, kulit kering, bahkan bisa muncul gangguan suasana hati seperti depresi ringan. Waduh, ini bisa jadi jebakan diam-diam ya, Dok? Sangat diam-diam. Gejalanya tidak langsung terasa, tapi dalam waktu beberapa bulan, dampaknya nyata. Dok, saya ingat tetangga saya Pak Dedi, 68 tahun. Beliau suka sekali makan sup lobak. Tapi akhir-akhir ini beliau bilang makin mudah capek dan berat badannya sulit turun. Itu ciri klasik hipotiroid ringan. Dan lobak bisa jadi salah satu pemicunya. Karena goitrogen dalam lobak putih menghambat penyerapan yodium di usus. Akibatnya hormon tiroid berkurang. Dan metabolisme jadi lambat. Tapi bukankah lobak juga bisa membantu detoks tubuh? Bisa, tapi hanya jika dikonsumsi sesekali dan dalam jumlah kecil. Masalahnya banyak orang lansia makan ini tiap hari karena murah dan mudah. Dan efek lainnya lebih serius lagi, gangguan jantung. Jantung juga terpengaruh. Ya, hormon tiroid juga mengatur ritme jantung. Kalau terganggu bisa muncul aritmia detak jantung tidak teratur. Berbahaya bagi lansia. Jadi lobak bisa memicu jantung berdebar. Betul. Khususnya pada mereka yang sudah punya riwayat penyakit jantung atau tekanan darah rendah. Waduh, ini benar-benar mengagetkan. Saya pikir lobak itu sayur paling ringan. Dan itu yang membuat banyak orang tertipu.
Lobak bukan sayur ringan bagi tubuh lansia. Jadi solusi praktisnya, Dok? Batasi konsumsi lobak putih maksimal 1 kali seminggu. Selalu dimasak matang. Dan jika punya masalah tiroid sebaiknya hindari total. Jeda sebentar Bapak Ibu, apakah Anda atau orang terdekat Anda rutin makan lobak putih? Tulis di komentar, apakah setelah makan pernah merasa mudah lelah atau jantung berdebar? Kami ingin dengar dari Anda. Dok, kita sudah bicara tentang kol bayam, kacang panjang, terong, dan sekarang lobak. Tapi, ada satu sayuran lagi yang katanya bisa bikin keracunan. Ya, dan ini lebih berbahaya dari semua yang kita bahas. Namanya daun singkong. Singkong wah itu makanan favorit ibu saya, Dok. Dan saya mengerti. Rasanya khas murah dan bikin kenyang. Tapi kalau tidak dimasak dengan benar, bisa jadi racun. Dok, daun singkong. Bukankah itu sayur paling sering dimasak di rumah-rumah kampung? Betul, Raka. Daun singkong sangat populer. Harganya murah, rasanya khas. Tapi sayangnya jika dimasak tidak sempurna, bisa menjadi racun. Racun? Maksudnya? Daun singkong mengandung senyawa cyanogenic glycoside. Bila tidak dimasak dengan benar, akan berubah menjadi sianida racun yang sangat mematikan. Astaga, ini serius, Dok? Sangat serius. Apalagi bagi lansia. Tubuh mereka tidak sekuat dulu kemampuan detoks menurun. Bahkan sianida dalam jumlah kecil pun bisa memicu mual pusing muntah dan penurunan tekanan darah drastis. Waduh, saya jadi ngeri. Saya ingat beberapa kali ibu saya hanya rebus sebentar daun singkong lalu langsung dimakan. Dan itu sangat berbahaya. Saya pernah tangani kasus Bu Leni 70 tahun. Beliau masak daun singkong untuk makan siang, tapi air rebusannya tidak dibuang. Dan daunnya hanya direbus sebentar. Apa yang terjadi? Sore hari beliau mulai pusing mual hebat dan sesak napas. Setelah dilarikan ke UGD, ternyata gejala keracunan sianida. Astaga. Untung cepat ditangani. Tapi jika terlambat, keracunan sianida bisa mengganggu fungsi otak jantung, bahkan menyebabkan kematian. Saya merinding, Dok. Jadi, harus dimasak seperti apa? Rebus daun singkong dalam air mendidih minimal 20 menit. Air rebusannya harus dibuang, jangan dikonsumsi untuk apapun. Bisa juga direbus 2 kali dengan air yang berbeda. Itu akan mengurangi kadar senyawa berbahayanya secara signifikan. Tapi kalau sudah aman daun singkong tetap bisa dikonsumsi. Ya tapi jangan terlalu sering. Dan pastikan kondisi tubuh cocok. Bagi lansia dengan gangguan jantung atau lambung lebih baik hindari. Jeda sebentar Bapak Ibu, siapa yang suka masak daun singkong di rumah? Apakah Anda tahu cara merebus yang aman? Tulis di komentar, kami ingin tahu seberapa sering Anda konsumsi daun ini. Dok, setelah 5 sayuran yang berisiko, apa yang terakhir? Sayur terakhir ini terlihat tidak berbahaya. Bahkan sering disebut baik untuk diabetes. Wah, menarik nih. Sayur apa